Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Betty Kurniasari, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana terjadinya proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu sistem Among. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Trilogi Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan memberikan teladan. Ing Madyo Mangunkarso, di tengah memberi semangat dan motivasi. Ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan bagi tumbuh kembangnya seorang anak. Peran pendidikan. Peran pendidikan diibaratkan seorang petani, sedangkan peserta didik diibaratkan sebagai benih. Seorang petani tugasnya merawat sesuai dengan kebutuhan dari benihnya agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, setiap jenis benih berbeda pula perlakuannya. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Guru mendominasi pada proses pembelajaran. Kedua, pembelajaran terfokus pada aspek kognitif peserta didik yang dilihat dari nilai KKM. Ketiga, pembelajaran lebih banyak dilakukan dengan membaca dan menulis saja. Keempat, ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Peserta didik menjadi pasif dan motivasi belajar rendah. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu 1. Pembelajaran lebih banyak melibatkan peserta didik atau student center. Kedua, menghargai setiap karakteristik peserta didik. Ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. 4. Menerapkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar memotivasi peserta didik meningkat. Kelima, guru harus lebih tulus dan sabar dalam menuntun peserta didik. Hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas yang saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik dalam belajar. Kedua, membuat kesepakatan kelas bersama sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan merdeka belajar. Ketiga, merancang pembelajaran yang bervariatif dan menyenangkan. Keempat,
melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran atau student center. Kelima, pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun, tidak lagi menuntut peserta didik. Kesimpulan, dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan di kelas. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada peserta didik. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.